indahnya hidup karena semua terasa lebih ringan dengan Kirin. Kirin pilihanku. Selamat siang Moms, selamat datang juga di acara Cooking Class Korean Fried Chicken bersama Kirin dan diadana.id. Perkenalkan, saya Nataya dan hari ini saya akan memandu untuk acara Cooking Class hari ini. Dan aku ingin ngucapin juga nih, selamat datang untuk Smart Mama yang sudah hadir secara offline di Kitchen Kirin dan juga yang sudah terkoneksi secara virtual nih melalui Zoom. Nah akhirnya saya bisa menyapa secara langsung nih untuk Smart Mama yang juga merupakan dari member WhatsApp grup Smart Mama Kirin, betul ya? Oke, nah sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai home story secara langsung yang akan dibawakan oleh Mas Andri Dwinanda sebagai Product Manager Home Story. Nah, saya persilahkan untuk Mas Andri. Halo, selamat sore semuanya Smart Mama. Thank you Mbak Taya sudah membuka acara Kirin Smart Cooking bersama WhatsApp grup Kirin Smart Mama. Nah, thank you sudah hadir di Kitchen Kirin hari ini. Jadi di sini kan ada namanya Kirin sama Home Story gitu kan. Nah, mungkin ibu-ibu Smart Mama di sini agak bingung nih, Home Story itu apa sih gitu kan. Home Story itu adalah e-commerce, jadi ibu-ibu pasti sering belanja online juga kan, kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Nah, Home Story itu e-commerce yang dimiliki oleh Kirin gitu. Jadi ketika ibu-ibu belanja di Home Story itu udah pasti barang yang dikirim itu langsung dari Kirin kayak gitu. Dan keuntungan belanja di Home Story itu apa sih? Nah, yang pertama itu produknya udah pasti dijamin ori gitu karena itu yang dimiliki oleh Kirin langsung. Yang kedua, ibu-ibu nggak perlu khawatir nih, misalnya barang yang dikirim ketika datang itu rusak. Nah, kan biasanya kalau misalkan di e-commerce lain barangnya rusak, kok nggak mau diganti nih atau enggak dibalikin uang. Nah, kalau di Home Story, ketika berbelanja di Home Story itu barangnya kita jamin akan diganti dengan yang baru selama 7 hari. Jadi misalnya dalam waktu 7 hari barangnya ini sampai terus rusak, selama 1 minggu itu ibu-ibu masih bisa klaim nih. Jadi kita akan ganti ke barang yang baru seperti itu. Nah, satu lagi yang terakhir itu keuntungan belanja di Home Story apa sih? Saya yakin Smart Mama ini kan nggak cuma di Jakarta doang ya, pasti ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, kita juga punya warehouse yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ketika Smart Mama belanja di Home Story, ongkos kirim yang akan dibayarkan lebih murah gitu. Jadi bisa menyesuaikan lokasi dari Smart Mama semua, yang baik yang sekarang ada di Kitchen Kirin ataupun yang ada di rumah seperti itu. Lalu selain itu di Home Story itu ada apa lagi sih? Di Home Story itu nggak cuma ibu-ibu Smart Mama bisa belanja aja, tapi bisa juga misalnya lagi ada acara arisan atau lagi mau masak tapi barang yang dibutuhin kurang nih atau enggak, kok tiba-tiba rusak kayak barangnya gitu. Nah, di Home Story itu kita bisa sewa dulu gitu. Jadi Smart Mama bisa sewa produknya dulu untuk minimum 3 hari sampai maksimum 30 hari kayak gitu. Jadi ketika barangnya mau ada arisan nih tapi ternyata rice cookernya rusak pas mau masak nasi, nah bisa disewa dulu kayak gitu. Jadi yang ada di Home Store itu ada banyak barang-barangnya. Yang pertama ada rice cooker, terus ada cookware, ada oven, ada bakingware juga kayak gitu. Jadi banyak kebutuhan dari Smart Mama yang bisa kita butuhin ketika misalkan mau sewa. Sewa itu tadi bisa untuk ada acara dulu atau enggak emang mau coba barangnya dulu nih tapi belum yakin, nah bisa juga sewa di Home Story kayak gitu. Dan yang terakhir, fitur di Home Story itu ada apa sih? Jadi misalnya Smart Mama nih memang jiwa entrepreneurnya tinggi banget ya, jadi emang suka berjualan barang juga gitu. Nah, di Home Story ini kita ada fitur namanya reseller. Jadi Smart Mama bisa langsung masuk ke websitenya Home Story, homestory.co.id. Ketika masuk di sana, bisa pilih menu reseller. Jadi bisa mendaftar sebagai reseller. Jadi nanti bisa menjualkan barang-barang original dari Kirin ke misalkan ke tetangganya atau teman-teman arisannya. Nah, itu bisa mendapatkan insentif lagi nih Smart Mama gitu. Jadi ketika menjual barang itu juga akan dapat insentif juga dari Home Story seperti itu. Mungkin
dari Home Story kurang lebih itu aja sih yang mau aku sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut karena ibu-ibu juga, Smart Mama pasti juga udah nunggu lama juga nih, kok nggak mulai-mulai nih mau masaknya gitu kan. Oke, sekarang kita balikan lagi ke Mbak Taya sebagai host. Jadi kita bisa langsung memulai acaranya untuk masak Korean fried chicken kayak gitu. Oke, thank you semuanya. Saya Andri, terima kasih. Terima kasih Mas Andri untuk penjelasannya mengenai Home Story. Nah, sekarang jadi Smart Mama udah tahu nih kalau di Home Story selain kita bisa sewa, kita juga bisa beli ya. Terus kita juga bisa langsung jadi resellernya gitu dari produk-produk Kirin yang kita pakai nih hari ini misalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Smart Mama yaitu cooking class. Nah, tapi di sini Taya nggak akan sendiri aja, karena nanti akan ada yang lebih jago dari Taya buat masak Korean fried chickennya. Dan Taya akan ditemani oleh chef cantik yang akan berbagi resep menarik dan tips and triknya mengenai cooking class kita hari ini. Langsung aja kita panggilkan ada Chef JJ. Taya ajak Chef JJ untuk join di sini. Apa kabarnya, Chef? Baik, Taya, apa kabar? Taya baik juga Udah hari lama ini. kita nggak ketemu ya. Iya, kita lagi di sini. Seneng banget karena kalau sama Chef JJ ini pasti masaknya bakal seru banget. Nah, tapi sebelum kita mulai, nanti kan Smart Mama kita akan bikin Korean fried chicken dan pasti udah penasaran banget dong gimana sih resep yang pas ya Mam ya. Resep yang pas dan enak kalau misalnya dimakan bersama keluarga di rumah. Tapi Taya akan jelasin dulu tentang produk-produk Kirin yang akan kita pakai hari ini. Yang pertama ada lado-lado di fry pan, di depan Smart Mama juga sudah ada ya. Nah, ini adalah memiliki keunggulan yang mudah dicuci dan dibersihkan karena dilapisi dengan lapisan marble coating dengan lapisan non-stick free PFOA. Jadi PFOA itu perfluorooctanoic acid yang salah satu dari bahan kimia buatan dan termasuk dalam kelas senyawa kimia perfluorinated compound atau PFC yang merupakan bagian dari proses pembuatan bahan teflon berbahaya. Jadi sudah pasti nih Smart Mama kalau misalnya masak, nanti masakan yang dihasilkan akan aman dan sehat gitu. Dan yang kedua di sini yang warna oranye ini ada Kirin Suling Series, yaitu wajan penggoreng yang terbuat dari material aluminium die cast. Jadi dicetak secara satu kesatuan. Nah, yang membuat cookware jadi lebih kuat dan juga kokoh nih ya Smart Mama. Apalagi Kirin Suling Series ini, dia dilapisi dengan lapisan granit anti lengket yang dapat mendistribusikan panas secara cepat dan merata. Jadi Smart Mama udah gak sabar? Udah siap belum, Mam? Siap. Kurang semangat sekali lagi, udah siap belum? Siap gitu ya. Yaudah kita langsung masak-masak bareng sama Chef JJ. Yuk kita mulai aja, Chef. Oke, nah boleh berdiri semuanya karena kita akan mulai masak. Sebelum aku masuk ke penjelasan ingredients, karena minyaknya itu agak lama buat dipanasin nih, jadi boleh dinyalain kompornya. Oke, kita nyalakan dulu kompornya. Ini kita pakai kompor yang Kirin dari yang mana nih tadi? Pasangnya di yang Lado-lado paling ya? Ya, pasangnya di yang paling gede ya apinya, biar cepet panasnya. Oke, mungkin Tim Dream Diadona boleh bantuin yang kesusahan nyalain kompor? betul sekali. Wah, ini Smart Mama juga saling membantu nih dalam memasak Korean fried chicken hari ini. Nanti yang kalau kesulitan boleh angkat tangan aja ya. Jadi tim nanti bisa langsung bantu. Oke, nah ini kita sambil tunggu pada panasin minyaknya nih ya Chef ya. Aku pengen tanya, ini tuh ingredients atau bahan-bahan apa aja yang disiapin buat Korean fried chicken kita hari ini? Oke, di sini ada banyak bahan-bahan yang udah disiapin di depan teman-teman juga, di depan Smart Mama. Jadi ada ayam yang udah aku marinasi dulu di rumah tadi. Ini aku marinasinya pakai susu, jahe, bawang putih, garam dan lada. Terus udah gitu nanti akan kita balur sama tepung, langsung kita goreng di sini. Lalu bahan-bahan untuk saus hari ini adalah ada gochujang, ada jahe dan bawang putih yang nanti akan kita cincang bareng. Kecap asin, di sini ada ekstra garam sama lada. Untuk saus nanti kalau misalnya emang kurang asin atau kurang lada boleh ditambahin sendiri, dicicipin. Di sini ada madu, ada cuka, ada minyak wijen, ada gula aren, ada biji wijen sama daun bawang untuk garnish. Jadi nanti kita akan masak sausnya di atas suling pan kayak gitu. Nanti setelah ayamnya mateng digoreng kita aduk sama sausnya. Terus udah deh tinggal plating.
Oke. Gitu. Nah, terus tadi kan ada ayam nih ya yang pertama kali disebutin sama Chef JJ. Nah, kalau buat Korean fried chicken nih, ini kan bukan ayam goreng biasa yang kita makan nih ya, Chef ya. Lebih tepatnya gitu, lebih enak pakai paha atau dada sih bagian ayamnya? Sebenarnya itu balik lagi ke selera. Kalau aku demennya paha karena lebih juicy. Kalau dada itu aku lebih suka kalau buat di grill. Tapi kalau buat paha untuk ngegoreng biasanya aku lebih suka paha karena digigitnya lebih juicy juga, nggak kering. Gitu. Jadi yang lebih suka nggak perlu juicy gitu ya? nggak perlu takut gendut karena asal nggak ada kulitnya nggak apa-apa. Fat levelnya juga nggak tinggi. Oh, jadi kalau misalnya yang lemaknya itu lebih banyak itu sebenarnya di bagian kulit ya? Di bagian kulit. Nanti kalau misalnya di paha ada lemak-lemak yang nggak mau ya bisa dibuang. Tapi aku udah confirm juga sama dokter nutrisi sebenarnya paha sama dada fat levelnya mirip-mirip, tapi paha lebih juicy aja gitu. I see. Nah, terus kalau misalnya Korean fried chicken, tadi juga Chef Yeji nyebutin kalau kita ada bumbu gochujang. Itu kan kayak khas banget ya, udah biasa kita denger gitu untuk rasa dari flavornya Korean fried chicken. Nah, itu tuh lebih rasanya ke salty, sour atau gimana sih? Dia tuh basically fermented bean pakai chili, jadi rasanya pedas, sedikit asin. Makanya kita di sini ada madu sama ada gula aren biar agak manis. Gitu. Oh, I see. Untuk menyimbangkannya ya? Kira-kira di pancinya Smart Mama udah bubbling belum? Di aku udah bubbling soalnya. Belum ya? Itu udah paling gede belum? Teman-teman Markom bisa bantu cek minyaknya udah paling kenceng nggak? Udah maksimal, udah dicek Smart Mama? Oke. Udah. Nah, kalau misalnya cek kita, ini kayaknya minyaknya udah pas nih untuk kita mulai masak itu gimana sih Chef? Ini mulai bubbling terus biasanya nanti akan aku tes pakai tepung. Jadi mungkin sambil nunggu kita boleh balurin ayamnya pakai tepung. Jadi di depan aku udah siapin tepungnya. Jadi teman-teman ya boleh pakai sarung tangannya biar tangannya nggak kotor. Karena kalau handling daging aku nggak gitu suka pegang pakai tangan karena bisa cepet basi. Tepungnya boleh dibuka. Peralatannya juga udah disiapin semuanya ya, ada di depannya. Smart Mama kalau misalnya ada kekurangan boleh langsung dibilang aja. Smart Mama yang di rumah jangan lupa diikutin juga nih kita step by stepnya yang diajarin sama Chef Gigi hari ini, oke? Terus buka ayamnya juga. Nah ini Chef kalau misalnya ayam gitu ya, gimana sih cara kita milih ayam yang seger gitu? Jadi pas nih buat kita masak hari ini. Pertama ayamnya tuh harus beli itu dalam keadaan dingin kalau nggak frozen. Oke. Terus dilihat dari tampilannya. Karena ini aku udah marinate sama susu jadi agak pucet. Tapi kan kalau misalnya ayam mentah itu tuh warnanya pink ya, merona. Iya, merona. Jadi harus dilihat dari warnanya buat kasih tahu kalau misalnya ayamnya tuh segar. Terus dicium bau atau enggak, sama dipegang dingin atau enggak. Kalau misalnya ayam kelamaan udah nggak di udara dingin itu gampang basi. Agak anyep gitu ya biasanya ya bau, rasanya. bau, udah mulai bau. Jadi ayam memang harus temperaturnya selalu dingin. Oke. Tuh. Sip. Gimana Smart Mama? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soal udah paham ya kalau misalnya cara memilih ayam yang segar itu seperti apa? Oke, nah next stepnya ini ngapain nih Chef? Nah next stepnya kita balurin ayamnya sama tepung. Nah ini udah panas belum kira-kira? Sudah mulai panas ya, sudah ada bubbling-bubblingnya tadi di minyaknya. Oke. Jadi setelah dibalurin di tepungnya, boleh langsung dicemplung. Baik. Suaranya juga nggak ciprat-ciprat gitu ya Chef ya. Kalau misalnya Taya sendiri di rumah nih kalau masak nih, biasanya kalau kayak nggak tahu nih minyaknya udah matang atau belum, langsung aja dicemplung gitu. Terus trik untuk menggoreng itu adalah harus minyaknya tuh panas banget. Terus juga jangan sampai pancinya itu terlalu penuh. Jadi diusahakan supaya masih ada sedikit jarak di antara makanan yang lagi digoreng. Kalau misalnya emang hari ini kita maksudnya udah penuh, terus begitu ayamnya masih ada, ntar kita tunggu sampai udah matang baru kita masukin yang baru. Gitu. Jadi kalau ngegoreng memang harus sabar. Oke, nah ngomong-ngomongin soal ngegoreng nih Chef, aku penasaran. Kalau biar si ayam kita ini matangnya sempurna gitu. Iya. Nah itu tuh baiknya kita pakai wajan yang tinggi dan lebar kayak lado-lado deep fry pan ini atau gimana sih Chef? Kalau aku lebih suka panci yang agak besar untuk ngegoreng, terus minyaknya juga harus menutupi semua permukaan makanan yang digoreng. Kalau di sini kan ayam, jangan sampai cuman cover setengah doang. Ya, jadi kayak setengah yang dibolak-balik itu tuh sebenarnya nggak bagus ya Chef? Nggak bagus. Pertama nggak garing, kedua matangnya nggak rata.
Karena kan ini tekniknya namanya deep frying. Kalau deep frying itu artinya digorengnya harus dalam di dalam Jadi sampai minyaknya. Jadi cemplung ya, sampai dalam gitu. Jadi nggak boleh setengah minyaknya. Oke, menarik banget nih. Jadi nambah juga nih kalau misalnya goreng ayam di rumah gitu kan. Iya. Gimana Smart Mama yang di studio? Aman? Aman. Udah mulai ini masukin ayamnya juga ya? Oke. Nanti kita bakal lihat juga nih chef keadaan Smart Mama yang ikut langsung goreng di sini. Dan misalnya kalau misalnya Smart Mama yang di rumah ingin ditanyain juga kurang jelas gitu ya, kalau nggak kelihatan di sini, boleh ditanyain langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan diinfo juga sama tim admin kita di sini ya. Sambil kita nungguin nih chef nih, nah kita bisa sambil nyiapin si bumbunya nggak sih? Sausnya nanti tunggu ayamnya mateng digoreng, baru kita bikin saus. Karena setelah goreng itu tuh juga nggak bisa langsung dimakan, tetap harus di resting dulu. Jadi kalau mencelupkan saus yang tepat itu dia tidak dalam keadaan dia sudah dingin ya? Atau tidak dalam keadaan panas-panas? Enggak, aku kalau misalnya ngegoreng itu makanannya kalau bisa setelah digoreng dan diangkat dari minyak itu harus di resting dulu kayak lagi bikin steak. Kenapa? Biar jusnya itu tuh menyerap lagi di dalam ayamnya, jadi pas digigit tuh luar crunchy, dalamnya krenyes-krenyes juicy gitu deh. Oke, baik. Chef nih, udah cepet banget tuh ya Smart Mama yang ada di rumah ini. Aku biar sambil jalan-jalan karena aku di sini cuma bisa liatin Chef JJ masak aja. Boleh. Karena aku takut salah nih kalau aku yang nyemplungin, nanti bukan Korean fried chicken lagi ya. Jadi bisa Indonesian fried chicken ala Taya gitu ya, yang cuma aku yang nikmatin. Ini ada Smart Mama Dian atau Dian ya? Diah dari Yogyakarta. Chef nih katanya, untuk marinasi itu pakainya susu bubuk atau UHT? Aku pakai UHT atau susu segar. Susu segar UHT ya. Kenapa sih Chef? Karena emang harus liquid. Jangan susu bubuk. Jadi sebenarnya tuh dimarinasi di susu untuk biar ayamnya lebih juicy. Oh ya, juicy itu harus dengan yang udah liquid ya? Iya. Kalau susu bubuk itu nanti dia akan lebih kurang beda juicy ya, gimana? kecuali kalau misalnya mau susu bubuknya dicampur sama air gitu nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya lebih mendingan susu yang fresh. Susu yang fresh, oke baik. Jadi untuk Smart Mama dia udah menjawab ya, kita akan lebih direkomendasikan untuk susu UHT gitu, biar lebih juicy. Terus nanti ayamnya enak gitu kan. Biasanya kalau aku pun itu walaupun preference selera masing-masing, kebanyakan sih lebih suka yang juicy ya kalau ayam ya. Nah terus untuk Smart Mama yang di sini ayamnya pas lagi digoreng jangan lupa diaduk-aduk ya. Jadi kayak supaya dia punya coklat tuh merata warnanya. Jadi mesti diaduk-aduk terus make sure jangan ada yang menempel. Gimana, aman Smart Mama? Oke, masih ada. Oh mungkin itu Smart Mama yang di sini dia langsung masukin tepungnya. Sebenarnya lebih enak tuh ditadahin lagi sih ya. Kenapa? Apa ya namanya? Untuk tepungnya sama ayamnya dibering lagi cuma. Mungkin kita jalan-jalan boleh sebentar ya? Oke, ini sambil nungguin digoreng ya. Kita lewat sini ya. Oke, nah Smart Mama. Sip. Nah, gimana nih kalau untuk teknik gorengnya? Lagi minyaknya. Sip. Ya, aduk-aduk terus aja. Nah, itu mantap tuh yang di ujung tuh. Itu belum. Ini juga bagus nih, golden brown. Bedanya tuh apa sih Chef kalau lihat dari ayam yang bagus gitu digorengnya? Jadi kalau yang ini tepungnya kelihatannya tuh nggak langsung crispy. Artinya pas dimasukin minyaknya belum sepanas itu. Kalau yang itu tuh langsung pas diangkat dan dilihat kering ayamnya kan. Nah gitu iya, banyak bener. minyak. Jadi itu minyaknya pas dimasukin pas itu perfect temperature. Gitu. oke, Ini juga agak basah berarti tadi kurang panas ya? Ya. Atau berarti itu penting juga tuh. Ini juga bagus, Smart itu juga Mama. bagus tuh. Mam boleh lebih lamaan lagi? Karena ini ayam jangan sampai nggak mentah. Kalau misalnya udah mulai coklat dan takut gosong, boleh dikecilin minyaknya. Jadi masuknya nyerap.
Oke, ini udah banyak yang di roasting juga, itu nggak apa-apa chef ya? Banyak yang udah nggak apa-apa asal itu udah matang sih, tapi itu nggak, yang di situ nggak gitu tebal, jadi oke. Ini sebentar lagi ya, kalau misalnya takut kegosongan boleh dikecilin apinya. Jadi kalau emang ngegoreng tuh harus pertama-tama minyaknya panas dulu. Terus nanti kalau memang udah mulai coklat dan apa namanya kira-kira aduh takut gosong tapi dalamnya belum matang, boleh dikecilin. Yang penting di awal harus panas banget dulu minyaknya. Itu kita feeling aja chef atau kita selain kalau tadi kan udah panas tuh ada bubblingnya tuh ya? Iya harus masukin dulu yang kecil atau apa. Biasanya kalau ya? Kalau udah langsung ngegelembung artinya udah cukup panas. Oke, baik. Sebagian di sini peserta dari Smart Mama ini udah aman ya semuanya ya? Ini udah mulai cakep tuh warnanya. Oke, ini tepungnya agak melebar ya tadi atau keluar-keluar gitu? Boleh diaduk sedikit aku lihat. Agak basah tadi tepungnya. Nggak apa-apa. Ini paling gede. Itu bagus tuh yang itu kering. Oh, Coklat dan warnanya. ayamnya juga iya, coklat warnanya kelihatan. Mama yang di ujung boleh kecilin sedikit minyak apinya. Ya. Didiamin dulu aja biar matang merata. Nah, yang ini tuh sampai berasap gitu nggak apa-apa tuh chef? Nggak apa-apa, emang kalau ngegoreng kayak gitu. Cuman nanti itu artinya boleh dikecilin sedikit apinya. Karena kalau nggak sebentar lagi ntar ada partikel gosong yang di dalam panci. Oke. Jadi kalau udah mulai gosong gitu tuh artinya di bawah-bawahnya tepungnya itu tuh udah yang kelamaan di dalam minyak terus mulai gosong jadi berasap seperti itu. Kalau yang seperti ini bagus nih nanti ayamnya crunchy. Oke, aku balik ke panci aku kali ya. Oke, kembali lagi ke depan. Dan di sini juga ada Smart Mama yang udah nanya lagi nih chef. Yang nomornya dia secara online ada dari Mbak Gina. Smart Mama, chef kalau misalnya nggak punya saus gochujang, ada alternatif saus lainnya nggak sih? Kalau untuk Korean fried chicken memang harus pakai bumbu gochujang atau bumbu Korean ya. Oke. Karena apa? Kalau misalnya nggak pakai gochujang bukan Korean fried chicken. Bener-bener. Indonesian fried ayam sambal korek nanti. Bisa ayam geprek, bisa macam-macam Iya, gitu ya. betul sekali. Nah kalau ayam Korean tuh selain gochujang nih, saus-sausnya ada apa aja sih? Biasanya kalau yang dijual di restoran-restoran fried chicken, dia ada yang basicnya tuh pakai garlic sama parmesan. Oh iya benar. Terus ada juga yang soy sauce, soy base pakai yang kecap. lebih manis, asin Iya, gitu ya. terus juga kadang-kadang mereka pakai madu juga. Honey, garlic atau itu ya. Jadi kalau yang ini hari ini aku pilih karena kita kan sebagai ibu-ibu demen yang pedes-pedes ya. Betul. Tapi nggak pedes banget, jadi masih bisa dimakan apalagi untuk orang-orang yang tidak bisa makan pedas. Baiklah, ada lagi nih chef. Nah, dari Rosi katanya, dari Smart Mama Rosi ya. Chef, tepungnya itu boleh diganti nggak sih pakai tepung roti katanya? Tepung roti ini aku campur, jadi aku ada pakai maizena dan ada pakai all purpose flour. Oh, jadi Tepung serbaguna. nggak mesti satu jenis tepung aja, boleh di mix Boleh gitu. boleh experience pakai tepung tapioka sama apa. Jadi kalau aku lebih suka kombinasi maizena sama tepung serbaguna. Tapi kalau mama di rumah ada tepung lainnya bisa dicoba karena biasa kalau ngegoreng teksturnya akhirnya beda-beda. Oke, thank you nih chef untuk penjelasannya. Smart Mama boleh langsung ditanyain aja di kolom chat, dan kalau misalnya Smart Mama yang ada di kitchen Kirin mau nanya langsung boleh diangkat tangan aja, nanti bisa aku tunjuk gitu siapa Kalau ya. ada yang mau nanya aku boleh tunjuk tangan ntar aku samperin. Sambil Chef JJ masak nih, aku juga mau memperkenalkan satu yang tadi belum aku sebutin, ada set alat masak dari Kirin juga, yaitu dari spatula Kirin. Nah, Kirin spatula ini memang alat masak yang dilengkapi dengan gantungan. Nih, bisa dilihat di depan sini ya. Jadi dari tadi Chef JJ goreng-goreng dan Smart Mama yang di studio juga udah cobain. Itu ada Kirin spatula, itu terdiri dari satu wok turner, ada satu spoon, satu spaghetti server, satu deep soap ladle, satu slot spoon, dan satu skimmer, juga satu stand hanger. Ya. Di sini. Jadi Kirin spatula ini terbuat dari bahan food grade nilon dengan ketahanan suhu panas hingga 200 derajat Celcius. Gitu. Jadi
karena bahannya dari nilon tidak membuat goresan di peralatan masaknya. Jadi aman banget nih untuk peralatan masaknya Smart Mama. Dan aku juga punya kabar baik loh untuk Smart Mama yang hadir di Kitchen Kirin hari ini. Jadi di sini ada 10 peserta dan Smart Mama bisa membawa pulang untuk spatula dari Kirin ini. Gimana nih? Tepuk tangan lu dong buat Kirin. Jadi spatulanya aja ya Mam ya. Kalau misal sama gorengannya kan repot nanti pulangnya gitu. Nah spatula dari Kirin ini juga enak banget ya Chef ya. Kelihatannya tuh sangat kompak gitu kalau dipakai. Betul sekali. Terus cantik, aku paling suka warna pink. Jadi my favorite color. Bener banget, dan katanya warnanya ini nggak cuma pink aja. Oh ya? Mungkin kalau kita kan yang suka masak-masak apalagi ibu-ibu gitu ya. Pink jadi moodnya bagus gitu kalau masak. Kalau misalnya bapak-bapak juga nggak apa-apa. Mungkin suaminya dari Smart Mama mau juga goreng-goreng. Smart Papa dong. Smart Papa bisa dibeliin juga gitu ya spatula Kirin yang warna hijau. Jadi ini ada 2 warna, pink dan hijau. Nah kalau ada pemilihan dari untuk masak pakai spatula sendiri nggak sih kalau Chef JJ? Iya, aku lebih suka yang silikon base. Silicon base. Dan ini juga enak tester dia tuh kokoh kan. Jadi buat ngaduk-ngaduk apalagi bikin nasi goreng gitu nggak meletot-meletot. Ah baik, karena kadang nih ada spatula nih ya Chef. Nggak tahu itu aku yang memang salah ya bikinnya atau biasanya aku juga ngelihat yang udah setengahnya habis kayak kepanasan. Nah itu karena nggak boleh ditaruh begini, dia lama-lama melting karena kan tetap plastik kan, bukan besi. Yes, oh ya benar. Nah untuk mama yang udah angkat ayamnya dan ayamnya udah mateng, kompornya boleh dimatiin. Jadi di sini ayamnya aku taruh di atas saringan biar minyaknya tuh netes dan dia kering. Oke, mungkin ada tadi sebagian yang belum golden brown banget, itu nggak apa-apa ditunggu sampai agak kering gitu ya Chef ya ayamnya ya. Ya. Nah untuk Smart Mama aku ingetin sekali lagi kalau misalnya bingung gitu ya, agak kelimpungan gimana masaknya, boleh langsung ditanyain aja sama Chef JJ langsung di sini. Dan Smart Mama yang ada di rumah juga yang menonton melalui Zoom bisa langsung ditanya aja di kolom chat. Smart Mama yang udah selesai ngegoreng, kompornya boleh dimatiin, lalu pancinya boleh taruh di lantai. Biar kita punya tempat karena kita akan mulai motong-motong. Oke, nanti boleh dibantu juga mungkin dari tim dari sini ya kalau Smart Mama bingung. Aku ada siapin mangkok beling di meja, itu buat taruh ini saringannya di bawah. Oke. Oke, pancinya boleh taruh di lantai yang udah selesai goreng. Ini belum dikasih bumbu aja tuh udah apa ya, wangi ayam goreng yang aku suka banget nih. Karena dimarinasi sama bawang putih dan jahe tadi. Jadi makanya wanginya lebih ini ya. Nyerap ke ayam wanginya. Betul. Karena ini aku kalau dari jauh aja, dari sini aja, oke udah wangi banget. Yang di sini makin lagi nih wanginya enak banget. Gimana nih Smart Mama yang di rumah? Coba kayak boleh kasih tahu experience-nya. Mungkin kalau misalnya sambil ngikutin gitu ya, masak di rumah, experience-nya. Ternyata baru tahu nih kalau teknik masak ayam goreng, apalagi khusus Korean fried chicken hari ini tuh ternyata seperti itu. Aku juga nambah pengetahuan lagi nih untuk bikin ulang nanti di rumah ya. Oke, gimana Smart Mama yang ada di studio, udah diangkat semua ayamnya? Udah. Kalau udah, pancinya boleh taruh di lantai, lalu taruh panci sulingnya di atas kompor. Biar kita punya space buat motong-motong. Oke. Masih ngegoreng. Masih ada yang goreng juga, nggak apa-apa, kita tungguin, tenang aja Smart Mama. Biar hasilnya enak gitu ya, dan kita cobanya juga nanti sama-sama, harus yang pas kita tungguin kok. Jadi yang udah boleh tadi di switch untuk pancinya ya, sama yang sulin fry pan-nya. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih Chef JJ. Ini ada dari Smart Mama Ziza. Nah, sebaiknya nih Chef, kalau misalnya mau mengolah ayam, apakah lebih baik direbus dulu atau langsung diolah aja? Kalau tadi kan kalau Chef JJ itu dimarinate dulu tuh ya. Nah, gimana? Mungkin aku di sini nih biar bisa kelihatan gitu ya kita. Gimana nih Chef? Jangan direbus dulu karena nanti dia ayamnya jadi overcook dan gak sejuicy itu lagi. Oh, kalau direbus justru overcook ya? Iya, jadi kita emang mesti masaknya tuh di dalam wajan pas kita ngegoreng, makanya pas ngegoreng itu harus mateng. Jadi kalau bisa ayamnya tuh jangan tebel-tebel.
Oh, pemilihan ayam juga gimana sih chef, kayak slicingnya or yang Enggak sih, cuman beli ayam file aja, yang paha itu tinggal dipotong-potong. kita potong-potong sendiri langsung selesai? Oke, jadi kalau misalnya tadi mau dimarinasi juga itu bisa kita nggak mesti pakai garlic atau apa tuh, bebas terserah kita gimana? Bebas, bisa. Jadi marinasi itu bisa pakai saus misalnya kayak kecap, atau misalnya marinasi pakai minyak, misal minyak bawang. Terus bisa juga pakai susu yang tadi aku pakai. Oke. Gitu. Nah, gimana nih Smart Mama update-nya? Asik ya, update-nya loh. Sekarang Smart Mama udah sebagian sudah diangkat ya. Nah, itu kalau diangkat kayak gini dikeringin ada waktunya nggak sih? Kurang lebih 10 sampai 15 menit biar jusnya itu tuh nyerap ke dalam ayamnya. Jadi pas digigit tuh langsung krenyes-krenyes ada air-airnya gitu di dalam ayamnya. Terus juga biar keluarnya juga kering. Jadi nanti pas kita aduk sama sausnya dia punya tepung nggak benyek. Oke. Gitu. Dan ini tuh juga sebenarnya tepungnya nggak tebel-tebel banget hasilnya. Enggak. Tapi dia crunchy ya? Crunchy. Oke. Karena kan ada tuh kalau misalnya tepung yang udah jadi gitu ya, kadang kita pakai, terus ternyata pas digoreng ya kayak menyelimuti kulit aja. Betul gitu sekali. Kan. Oke nih, Smart Mama udah di switch pan-nya. Terus boleh talenan ditaruh di depan supaya kita bisa mulai motong, tungguin satu mama lagi. Oke boleh. Yang talonannya ada, Smart Mama udah ada semua ya? Aman, kita langsung taruh aja di depannya. Boleh sambil duduk, kalau misalnya pegel ya berdiri ya. Nggak apa-apa Smart Mama. Ini dari daerah mana aja Smart Mama kalau boleh tahu? Ada yang dari Depok, terus dari mana? Dari mana Mam? Dari Bogor, wah jauh-jauh ya. Dari mana? Tangerang, Depok, Bogor, Tangerang. Ayo, siapa lagi nih? Dari mana? Pondok Pinang. Kalau misalnya yang dekat-dekat sini juga ada nih Smart Mama? Ada. Dari mana tuh coba? Kayak absen aja ya Mam ya. Oke, ternyata pada semangat-semangat banget Smart Mama hari ini buat ikutan cooking class Korean Fried Chicken bersama Kirin dan juga diadona.id ya. Nah, gimana nih? Kita sambil nunggu satu Smart Mama lagi. Kita sambil cek juga Smart Mama yang ada di sana dibantu sama Chef JJ ya. Mungkin kalau misalnya Smart Mama yang di Zoom juga ada kesulitan, nggak apa-apa langsung ditanyain aja di kolom chat. Jadi bisa langsung dibantu sama Udah mulai kita. kering dipegangnya. Jadi diaduk-aduk aja. Oke kok nih. Nah, boleh matiin. Angkat. Nah ini ditaruh di permukaan yang kering. Tadi aku, ada mangkok. Aku nggak apa-apa ya di sini. Biar Chef JJ bantu. Kalau bisa dia jangan nunggu. Boleh taruh di atas mangkok sini. Ya, hati-hati panas. Ya, oke. Good. Sekarang ini boleh ditaruh di lantai. Bisa? Jadi taruh sini aja. Yes. Oke, sekarang sulingnya taruh di atas kompor. Terus kita pindahin ke situ. Ya. Biar rapih. Nih. Nah. Oke, udah semua? Siap untuk bikin sausnya? Oke. Aman ya Smart Mama, boleh dicek aja sama tim di belakang. Oke, nah terus nih ada pertanyaan lagi nih Chef JJ. Kita dari sebelum kita sambil bikin bumbunya, dari Smart Mama Helena katanya, gimana sih caranya buat fried chicken agar matang merata sampai ke dalam, dan apa menggoreng fried chicken ini memang harus banyak minyaknya?
Betul, jadi yang ini nama tekniknya itu adalah deep frying. Jadi kalau deep frying itu memang harus minyaknya banyak dan menutupi setiap permukaan dari makanan yang mau digoreng. Jadi misalnya kalau ayamnya tipis-tipis ya minyaknya nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting tuh minyaknya cukup untuk melapisi bahan kita itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngegoreng bakso tapi baksonya lebih tebal misalnya segini, minyaknya mesti lebih banyak. Jadi harus semua kerendam dengan rata, kalau nggak garing nantinya. Oke, Gitu. jadi nggak merata, nggak garing, jadi nggak matang sempurna ya chef ya? Minyak banyak itu tuh bukannya artinya nanti masakan kita tuh jadi minyakan banget. Karena walaupun minyak banyak, kita bisa menghasilkan makanan yang digoreng itu minyaknya nggak sebanyak itu dengan cara apa? Tekniknya yaitu adalah minyaknya harus benar-benar panas dan melepuh. Jadi kalau dia nggak panas, dia akan lebih nyerap minyak. Gitu. Nah berarti kalau misalnya nggak bisa nih ya aku goreng misalnya pakai suling Kirin ini, tapi lebih enak tuh pakai yang lado-lado gitu Bisa ya? aja untuk pakai suling juga sebenarnya bisa. Tapi tergantung ininya Tergantung ukurannya ya? tingginya. Kalau aku tadi pengen pakai itu biar kita aman, tapi pakai suling pun juga bisa karena ayamnya kan nggak setinggi itu. Pokoknya yang penting semuanya tuh nggak apa namanya, semuanya kerendam pas kita mau goreng. Karena kita pakai teknik deep frying di Deep sini. frying. Oke, kita mulai Mams. Jadi sekarang buka yang ada tulisan jahe sama baput bawang putih. Bawang putihnya Ya. ada di semua, oke. Nah, ini bawang putihnya dan jahe akan kita cincang kecil-kecil. Cincang halus ya. Jadi kalau aku bawang putih, trik aku adalah aku geprek dulu. Saat digeprek dia kulitnya kalau bawang putihnya seger otomatis langsung kebuka. Oh, jadi nggak langsung potong gitu ya chef Iya. ya? Geprek dulu, baru Iya. nanti dipotong-potong lagi nggak? Dipotong-potong lagi, kita mesti nyincang. Lalu jahenya dikupas, pinggirnya dipotong dulu pakai pisau. Oke, pinggirnya ya kita potong dulu. Itu supaya kulitnya nggak kebawa ya chef ya? Iya, kita kan nggak mau makan kulitnya. Ini saatnya ya Smart Mama untuk mengeluarkan tenaga terbaiknya. Terus tadi kalau di studio ini udah kedengeran nih bunyi dari talenannya. Oke, abis ini disatuin sama bawang putihnya ya chef ya? Iya. Nah, abis ini jahenya digeprek juga, biar lebih gampang dicincang. Jadi saat bumbu masakan itu digeprek, dia lebih gampang dicincang karena udah hancur. Oke. Jadi udah selesai geprek dan gepeng, bisa langsung dicincang. Baik, Smart Mama sampai geprekannya tuh sempurna ya Smart Mama ya, baru dicincang. Cincang halus ya. Itu nggak apa-apa ya kalau kita berapa kali kita geprek gitu? Nggak apa-apa, yang penting dia sampai hancur. Kalau dia hancur tinggal dicincang dong, udah langsung kepotong kecil-kecil. Itu jauh lebih cepet. Jadi lebih singkat juga ya, jadi nggak terlalu effort nanti. Iya. Wih, kalau lihat Chef JJ itu udah, aku merasa aku bukan apa-apa ya. Kalau untuk cincang-cincang bumbu-bumbu ini, nah step selanjutnya nih Chef, habis kita jahe dan bawang putih, Kita mau masak sausnya. dicampurin apa nih Chef? Jadi pertama kita akan menggoreng si bawang putih dan jahenya pakai minyak wijen. Oh, pakai minyaknya wijen ya? Oke, sambil memotong bawang dan juga jahenya, ada pertanyaan lagi dari Smart Mama di rumah nih Chef. Dari Smart Mama Nova, jadi tips untuk menghilangkan bau amis pada olahan daging-dagingan, pakai apa sih Chef? Jahe. Pakai jahe. Jahenya diapain itu Chef? Aku tadi cuman aku cincang halus saja, terus udah di-marinate pakai itu. Langsung disatuin sama Iya. ayamnya? Tapi biasanya kalau misalnya sampai ayam amis itu artinya udah nggak fresh lagi, jadi mendingan jangan sampai tunggu Sama amis baru ya? dimasak. Baik, baik. Untuk Smart Mama yang udah selesai cincang, boleh sambil nyalain kompor. Kita ganti spatula nih ya Chef ya. Aku mau pakai yang ini ah. Aman, Smart Mama gimana? Karen? Aman. Suara aman ya. Udah pada sibuk sendiri-sendiri ya. Kalau udah kayak gini tuh fokus. Seneng deh lihat Smart Mama, dan aku suka di dapur karena aku suka wangi masakannya sebenarnya. Makannya suka nggak? Makanya itu tujuan utamanya Chef.
Nah ini tuh apa aja nih chef yang lagi disiapin? Ini ada, jadi aku buka si garam dan lada, tapi jangan ditaruh semua, nanti setelah mama udah selesai bikin sausnya dicobain kurang apa kan sesuai selera. Terus udah gitu ada madu, semuanya udah aku ukur jadi tinggal langsung dimasukin semua. Ada cuka apel, ada kecap asin sama gochujang. Oke, nah ini gochujangnya ya. Kita bakal cobain. Smart Mama yang di rumah juga, kalau misalnya nggak punya bahan-bahan ini gimana nih chef? Bisa diganti, ada alternatifnya mungkin? Beli. Beli ya. Langsung sekarang kalau misalnya kurang yang tadi disebutin tuh sama Chef JJ, langsung ke warung depan aja, udah nggak usah jauh-jauh, pasti ada kok ya. Oke, yang pancinya sudah panas, boleh masukin minyak wijen ya. Udah dinyalain semua, Smart Mama? Kompornya udah ya. Ini panasinnya sekitar berapa menit, Chef? Tunggu sampai panas. Tunggu sampai panas ya. Terus kita masukin. Ini minyak wijennya yang dimasukin ya? Langsung masukin jahe sama bawang putih. Diperhatiin apinya jangan sampai bawangnya sama jahenya gosong. Jadi kalau udah terlalu panas bisa dikecilin. Terus udah deh kita masukin saus yang lain. Mulai dari kecap asin. Cakep banget suaranya nih. Aku seneng banget denger suara kalau bumbu-bumbu dimasukin. Wanginya itu loh chef. Iya. Madu. Cuka, madu. Tadi kecap asin juga udah. Kecap asin ya. Gochujang. Kalau saus gochujangnya ini udah dimasukin, itu udah nggak terlalu ini ya, Apa? Udah wanginya udah bercampur, jadi nggak garlic banget gitu ya chef ya. Iya. Nah ini kayaknya agak pedes-pedes Koreanya itu udah mulai Udah keluar ya. keluar. Terus baru deh gula dimasukin. Oke ini gula aren ya? Iya. Ya, gula aren. Atau pakai brown sugar juga boleh, tapi karena aku ngerasa gula aren lebih wangi aja. Oh jadi sebenarnya alternatif dari gula aren sendiri itu kalau brown sugar juga nggak apa-apa ya chef? Gak apa-apa, emang resepnya sih brown sugar karena di Korea nggak ada gula aren. Oh iya. Tapi kalau aku lebih suka gula aren karena lebih ada wangi. Beruntunglah kita tinggal di Indonesia yang banyak dan lengkap ya untuk rempah-rempahnya. Nah ini terakhir nih chef, abis dari masukin ini udah jadi atau Udah masih ada yang jadi, dimasukin? jadi di sini kalau langsung dikecilin minyaknya, terus Smart Mama bisa langsung cobain. Tapi hati-hati ya, itu langsung dimasukin aja semuanya. Karena udah aku ukur di rumah. Abis dimasukin, Cobain kurang apa? Aku lebih suka agak asin sedikit. Jadi aku tambahin garam lagi. Sama ini lada. sesuai selera aja ya chef Sesuai ya kalau selera. nambahinnya. Kalau ada yang lebih suka manis, ada yang lebih suka asin, ada juga lidahnya nggak gitu suka gurih, itu silahkan. Kalau misalnya lebih suka pedes mungkin ya, Lebih suka pedas, tambahin gochujang lagi atau cabai rawit. cabai rawit. Oke, di sini Oke. masih ada daun bawang Ya, dan itu untuk biji-bijian. garnish. Nanti terakhirnya ya. Udah selesai yang punya Chef JJ? Yang aku punya saus sudah selesai. Kita ada mau yang- cek lagi nggak Chef Boleh, yuk. yang punya mereka? Yuk. Kita keliling-keliling dulu ngelihat Smart Mama. Kita lihat ke sini ya. Kalau Chef, aku ya. suka pakai ini, masukin aja semuanya biar bisa dikorek tempatnya. Oke, nah ini kompornya aman ya apinya ya Chef ya? Atau kurang panas? Aman, boleh digedein dikit juga nggak apa-apa. Tapi ini semuanya langsung dicemplungin ya. Cuka apel, gula aren. Aman, Mam. Nah, kalau tadi tipnya Chef JJ boleh nih pakai Langsung dituang spatulanya semua, yang satu soalnya udah lagi. mulai kering ya. Biar Langsung lebih- diaduk-aduk. Jadi jangan Aduk sampai ya. sausnya gosong ya.
Itu dicobain dulu, Smart Mama ini ujung. Dicobain dulu, takut keasinan. Oke, kita lihat lagi ke belakang, Chef. Good. Gula arennya jangan lupa ya. Langsung Sama dicemplungin vinegarnya. semua aja nih ya, Mam ya. Karena udah aku ukur di rumah. Jadi bisa langsung diaduk semuanya. Good. Boleh dicobain nih, kalau kurang tambahin ya. Seru nih coba. Oke, good. Good. Gula arennya jangan lupa. Langsung cemplungin aja, Mam. Iya. Semuanya biar langsung menyatu gitu bumbunya. Kurang suka pedas ya? Ya udah, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuka apel jangan lupa sama gula arennya. Semuanya udah aku ukur. Oke. Kita kembali lagi, Chef Nanti JJ. jangan lupa kalau dimasukin cobain, kalau kurang, kalau masih oke pedasnya masukin semua. Karena nggak gitu pedas kok. Aku juga kurang suka pedas. Good, good. Good, oke. Buat moms yang udah selesai bikin saus, kita cincang itu yuk. Daun bawang. Oke, ini buat garnishnya ya. Buat for the garnish. next step. Nah, Smart Mama yang di rumah juga ada yang tanya lagi nih, Chef. Dari Smart Mama Devi. Chef mau nanya dong, ayam yang dimarinasi itu sebaiknya disimpan di freezer aja atau di kulkas bawah? Tergantung tergantung berapa lama mau dimarinasi sama keadaan ayam setelah dimarinasi. Kalau misalnya masih dingin, masukin kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ayamnya udah nggak gitu dingin, mendingan freezer Dulu ya. Karena freezer kan juga nggak langsung beku. Betul. Jadi Ada butuh waktu ya. Jadi nggak apa-apa di freezerin. Biar lebih cepet dingin, takutnya nanti ayamnya bau. Jadi dilihat dulu kondisinya Iya. tuh Smart Mama, ayamnya tuh mau kayak gimana nih? Oke. Smart Mama masih boleh ya, kalau Smart Mama yang di studio juga masih mau tanya-tanya, kebingungan, boleh langsung angkat tangan aja, atau yang terkoneksi secara virtual melalui Zoom juga boleh langsung tanya di kolom chat. Oke, sebentar lagi juga udah mau selesai nih, kita udah di tahap garnishnya. Smart Mama yang sudah selesai di studio juga kalau udah beres, boleh kita langsung potong-potong daun bawangnya ya? Ya. Daun bawangnya ya. Nah, kalau udah selesai udah matang, bisa langsung dimasukin ayamnya. Terus diaduk-aduk deh. Oke. Ini pencampuran pelumuran si saus dan ayamnya tuh harus berlumur gitu atau ya udah? Iya, harus berlumur biar makannya tuh enak. Langsung semua berasa gitu ya, Chef ya. Jadi diaduk-aduk aja. Disuling fry pan-nya, jadi nanti kita bisa langsung rasain ayam yang sudah terlumuri dari saus Korean fried chicken ini. Kalau bumbunya itu berapa lama, Chef, ini kita harus aduk-aduknya? Sampai merata dan sampai dia udah mulai kental, tapi jangan sampai gosong, jadi mesti hati-hati banget. Dan jangan lupa temperatur kompornya mesti dikontrol ya. Jadi jangan sampai terlalu panas atau jangan sampai kurang panas. Oke, jadi udah mulai-mulai kental gitu. Langsung diaduk-aduk terus harusnya sih sudah selesai. Oke, nah ini Smart Mama, boleh kita lanjut, masih ada yang bikin sausnya ya? Iya, masih belum selesai. Nggak apa-apa. Boleh dikecilin apinya, ya. Kecilin aja apinya, karena dia udah mulai berasap gitu ya. Karena nggak perlu dimasak lagi kok ayamnya. Tapi yang penting sausnya panas karena ada gula, kalau misalnya dingin itu dia lengket banget. Oh, oke. Jadi enaknya tuh dimakan juga masih anget-anget Ya. kayak gini ya. Oke, jadi yang udah selesai ngaduk dan semuanya udah terlumuri dengan rata, boleh ambil piringnya terus kita plating deh. Oke, Smart Mama yang di rumah juga, kalau misalnya udah selesai, dari tadi ngikutin kita untuk step by stepnya, bikin Korean fried chicken, langsung kita plating sekarang, masukin ke piringnya, dan udah potong juga daun bawangnya. Smart Mama yang di studio udah dipotong-potong semua? Oh, ada yang belum, ada yang udah ya? Oke, kita tungguin dulu Smart Mama yang belum ya, nggak apa-apa. Nah, ini udah lihai sekali ya Chef JJ untuk
Kadang kita masih suka takut-takut gitu loh chef, kalau Kenapa? misalnya kan masih panas nih ya pancinya, itu untuk nge-plating sendiri, nuanginnya sendiri tuh langsung aja gitu ya chef? Langsung aja. Kalau misalnya kita tumpukin gitu juga nggak apa-apa? Ada teknik tersendiri nggak sih? Kalau aku lebih suka pas plating itu kelihatan 3 dimensi, jadi jangan sampai flat. Jadi kalau kelihatan 3 dimensi itu makanan terlihatnya lebih hidup. Gitu. Terus boleh kita garnish. Oh ini daun bawangnya langsung ditaruh di atasnya ayam yang sudah dilumuri oleh sausnya ya. Wanginya nih kalau enak banget. Saus gochujang tuh nggak terlalu ini sih, apa ya, kan kadang ada saus yang apa ya, kayak bayam mericanya gitu loh chef. Oh. Jadi langsung nusuk ke hidung ya. Kalau gochujang tuh enggak ya? Enggak. Karena kan ini bukannya merica ya, bukannya lada. Oke, Smart Mama yang di studio juga boleh langsung kita tuangin ayamnya ke piringnya. Habis itu kita tuangin juga tadi daun bawangnya. Sama ini apa chef? Ini Wijennya ya? biji wijen. Biji wijennya juga boleh di atasnya. Emang kalau khasnya Korean fried chicken tuh kayak gini ya chef ya? Ya. Biasanya kalau di restoran suka wings atau yang bertulang ayamnya. Tapi karena ini kita makannya lebih gampang, terus masaknya juga lebih cepat kalau nggak bertulang. Oh ini boneless berarti Boneless. ya? Oke. Karena lebih cepat dimasaknya. Jadi aku sengaja pakai boneless untuk yang ini. Nah kalau misalnya ada yang tulangnya tuh chef, itu lebih lama di bagian kita goreng ayamnya? Iya, betul atau- sekali lebih lama. Karena ayamnya lebih tebal, terus lebih cenderung tuh ngecek buat dalamnya matang tuh lebih susah. Karena kan potongannya lebih besar kalau ada tulang. Jadi aku lebih suka pakai file sebenarnya. I see. Oke, jadi berarti ini mungkin Smart Mama yang di rumah juga ada yang pakai ayam bertulang gitu ya, sama Iya. juga ayamnya tidak ada tulangnya. Nah itu tips and trick dari Chef JJ. Jadi mungkin kalau misalnya mau cepat masaknya, misalnya buat sarapan anaknya gitu ya, mungkin akan lebih baik biar mempersingkat waktu pakai yang boneless aja gitu betul ya. sekali. Oke, kita mau cek lagi apa Yuk, gimana? boleh. Kita lihat-lihat nih, ini udah mulai tahap garis jadi seru banget. Jadi boleh dikreasikan ya chef ya? Ya, Untuk betul platingnya itu sekali. seperti apa? Wah, bagus. Good. Wah, cepat sekali si mama. Langsung diangkat aja. Oh karena nggak suka pedes jadi nggak semua gochujangnya ya. Ini boleh Sama aku juga nggak suka pedes kok. Gak apa-apa. Oh ini cantik banget nih warnanya. Iya. Oh udah jadi Smart Mama yang di sebelah sana. Good. Oke, ini sebenarnya warnanya macam-macam ya. Jadi Jadinya- kalau yang warnanya hitam banget itu artinya terlalu panas tadi minyaknya. Karena kita tuh ada sugar, jadi bakal ada caramelization proses saat lagi masak. Jadi kalau misalnya minyaknya kepanasan itu nanti jadi kayak karamel, kalau dimasak makin lama makin hitam. Jadi memang kalau lagi masak menggunakan gula atau madu mesti hati-hati. Gitu, karena Harus ada caramelization pas juga proses. ya? Ya, harus pas juga. Jadi heat controlnya harus bagus. Gitu. Oke. Udah semakin mau jadi. Udah bagus-bagus dan cantik-cantik banget tuh. Kalau misalnya ini pakai gochujang ini jadinya agak mengkilat gitu ya dari Iya. madunya, terus dari gochujangnya sendiri. Udah gak sabar buat nyicipin ya Mam ya. Tapi udah pada makan siang kan semuanya ya Mam ya? Ada yang sudah deh. Oke kita akan cepet-cepet buat cobain. Kita balik lagi nih chef ke kitchen kita. Oke, chef ada pertanyaan lagi nih dari Apa Smart tuh? Mama yang di rumah, katanya dari Smart Mama Lina. Chef, ini mitos atau fakta? Wah, ini dikasih mitos atau fakta ya. Untuk adonan ayam tepung bisa menggunakan air es supaya lebih kriuk atau gimana? Aku di sebelah sini nih, chef. Oke. Oke. Sebenarnya yang penting minyaknya panas. Oh, yang penting minyaknya panas. Aku kan tadi nggak pakai air sama sekali, tapi memang ayamnya sendiri langsung dari kulkas dan aku marinasi pakai susu, which is itu kan termasuk liquid juga kayak air. Yes. Dan itu semuanya dalam keadaan dingin. Tepungin langsung goreng.
Jadi itu yang namanya temperature shock. Oh, Gitu. Oke, jadi ini panas dan ini suhu biasa gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya mau bikin adonan sebenarnya pakai air biasa atau pakai air dingin nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya adonannya di luar lama-lama dia nggak akan sedingin itu. Tapi kalau minyaknya nggak panas itu juga nggak akan garing walaupun udah pakai air es. Jadi ayamnya oke. sendiri harus sedingin mungkin, minyaknya juga harus sepanas mungkin. Saat udah dicemplungin ayamnya, karena apa namanya si Minyaknya. minyak itu tuh sampai melepuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi Oh, itu habis itu nggak langsung apa-apa ya? dikecilin. Karena apa? Karena ayamnya itu saat ditepungin itu kan dalam keadaan dingin. Terus kita masukin ke dalam minyak yang panas mengepul. Nanti otomatis minyaknya itu temperaturnya akan menurun. Oh, Karena ayamnya dingin. Jadi dari ayamnya dingin masuk ke minyak panas, minyaknya nggak akan sepanas itu. Tapi kalau misalnya udah kelihatan nih, aduh ini terlalu ngepul, boleh dikecilin. Oh, makanya itu kenapa kalau misalnya tidak sesuai temperaturnya ada yang Iya. langsung nyiprat-nyiprat Iya. gitu ya? Oh itu Chef? karena ada air. Karena ada air di ini ya, Iya. adonan kita ya? Gitu. Jadi mesti hati-hati. Oke baik, Gitu. jadi Smart Mama Lina sudah dijawab gitu ya, jadi mitos atau fakta. Jadi sebenarnya sih ya nanti juga temperaturnya akan menyesuaikan ya Chef ya. Bahkan tadi Chef pun dia pakai air sama sekali, tapi bumbu-bumbunya juga sudah liquid semua tuh. Betul. Oke, gimana Smart Mama yang di kitchen Kirin? Sudah ditata semua? Sudah jadi? Sudah? Ada yang masih menggarnish-garnish kah? Enggak ya, paling lengket-lengket aja. Boleh dong kita coba diangkat produknya. Produk ayamnya, Korean fried chickennya. Smart Mama yang di rumah juga dong boleh diliatin ke kameranya. Sudah jadi atau belum? Nah ini boleh didokumentasikan oleh Smart Mama. Cantik-cantik gimana nih Chef? Lihat ininya. Untuk hasil dari Bagus. Smart Mama yang di studio. Hebat. Bagus semua ya? Bagus semua. Berhasil semua. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk Smart Mama. Jadi sekarang kalau sudah jadi, kalau sudah diliatin hasilnya, kita cicipin dong rasanya gimana. Kita cicipin dulu nih Chef. Ini buat aku, ini buat Chef ya. Nah kalau motongnya nih Chef biar nggak susah, Ini aja ambil nih yang paling kecil. Jadi tinggal dihap. aku cobain ya. Emang nggak panas banget, tapi apa ya? Bumbu gochujangnya sih ya. Kalau Korean fried chicken tuh khas banget. Rempahnya berasa banget juga ya Chef ya. Biasanya khasnya yang kayak di Indo sama di Korea sendiri, untuk ayam Korea tuh bedanya apa sih Chef? Bumbu-bumbunya ya? Pertama mereka marinasinya pakai susu. Jadi kayak barat biasanya di orang di Amerika kalau bikin fried chicken itu di marinasinya di buttermilk, which is based on fresh milk. Oke. Kalau Korea pakai susu karena di Asia agak susah cari buttermilk. Terus udah gitu sama bumbunya sih. Bumbunya ini tapi harus diimbangi dengan ayam yang crunchy juga ya. Jadi Iya. enak banget nih pas dimakannya. Oke, Smart Mama gimana rasanya? Yang di studio udah dicobain. Enak nggak? Enak ya? Yang di Smart Mama yang di belakang gimana? Gampang kan bikinnya? Sarangnya yo, betul sarangnya banget. Jadi abis ini udah tahu resepnya gimana ya Mam, cara masaknya gimana, langsung dibuatin. Mungkin anaknya dari Smart Mama nih ada yang suka banget nonton drakor gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi nonton drakor sambil makan ayam Korean fried chicken ini enak banget tuh. Jadi experience-nya langsung berasa Mam. Mungkin di sini sebelumnya Smart Mama ada yang udah sering bikin Korean fried chicken? Belum ada ya, jadi udah tahu resep sekarang. baru nih ya, gampang kan? Nggak susah. Yeay, thank you. Yeay, tepuk tangan juga dong untuk Chef JJ yang udah berbagi resep hari ini. Oke, nah sebelum kita menutup acara hari ini, aku mau informasikan lagi ya Chef ya, untuk peralatan dari Kirin yang kita pakai di cooking class hari ini. Tadi pertama kita udah goreng-goreng minyaknya pakai lado-lado di fry pan. Ini lado-lado itu bisa mudah dicuci dan dibersihkan karena dilapisi oleh lapisan marble coating dengan lapisan non-stick free PFOA yang adalah salah satu bahan kimia buatan yang termasuk dalam kelas senyawa kimia atau PFC. Jadi PFA itu merupakan bagian dari proses pembuatan bahan teflon berbahaya. Nah, pegangannya juga yang di sebelah sini itu terbuat dari bahan bakelite
Jadi dengan desain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Tadi enak banget itu ya, Chef, pas sambil goreng-gorengnya. Iya. Jadi bisa masak sehat tapi dengan sedikit minyak juga aman gitu. Nah ini tuh jenisnya drip fry pan, egg pan, grill pan, pizza pan, fry pan, sauce pan, dan wok gitu. Jadi ukurannya juga macam-macam. Banyak nih Smart Mama, ada ya, ukuran 18, 20, dan lain-lainnya juga. Jadi tergantung jenis lado-ladonya ya. Nah yang tadi kita bikin bumbu Koreanya itu ada Suling Fry Pan. Nah di sini Kirin Suling ini series wajan penggoreng yang terbuat dari material aluminium die-cast, dimana dicetak secara satu kesatuan. Jadinya itu membuat cookware jadi lebih kuat dan juga kokoh. Nah lapisan granitnya yang anti lengket ini dapat mendistribusikan panas secara cepat dan merata. Jadi makanya tadi kita bikinnya cepet banget tuh ya, betul. si bumbunya, dan udah langsung wangi tuh. Tadi aku ngetesnya bisa gitu, udah panas terus wangi gitu ya Chef ya. Nah ini juga gagang dari wajannya terbuat dari bahan backlight plastik yang tahan panas, yang nyaman untuk digunakan. Jadi cookware ini bisa digunakan di kompor induksi maupun juga gas. Nah jenisnya adalah fry pan, ukurannya yang kita pakai ini ada 26 cm. Jadi ada ukuran lainnya juga 20, 24, dan 28. Dan yang terakhir nih yang Smart Mama yang hadir di sini yang bisa Mama bawa pulang. Happy banget kan, udah dapat resep, terus juga dapat makanan pastinya. Yang belum makan siang tadi langsung makan kenyang tuh Mam ya. Tinggal Nanti tambahin nasi. kita kasih kotak biar bisa bawa pulang. Bener-bener udah disediain Smart Mama ya. Di sini juga kita ada spatula Kirin. Jadi Kirin spatula ini dia terbuat dari bahan food grade nilon. Jadi dengan ketahanan suhu panas hingga 200 derajat Celcius. Nah, tidak akan membuat goresan di peralatan masaknya, karena kalau biasanya bikin goresan tuh yang aluminium, yang besi gitu ya. Iya, tapi ini jadi jangan pakai alat masak yang bisa ngegores, karena ini kan ada lapisannya nih. Karena kalau misalnya sampai alat lapisan non-sticknya itu kegores bisa Parkinson. Jadi mesti hati-hati banget, harus pakai yang plastik atau silikon. Oke, dan juga jadi aman banget pakai spatula Kirin ini ya. Dan ini juga food grade and dishwasher safe. Jadi aman, terus tersedia dari 2 warna tuh. Kalau Chef JJ sama kita semua pakai yang warna pink ya. Ada tersedia juga untuk warna hijaunya ya, green and pink, dan dilengkapi oleh gantungan yang ada di sini, jadi sehingga memudahkan dalam penyimpanannya. Nah, ada apa aja sih spatulanya gitu ya? Di sini ada macam-macam. Ada one wok turner, ada one spoon, ada one spaghetti server, ada one deep soup ladle, ada one slot spoon, dan one skimmer juga. Yang pastinya ada one stand hangernya gitu. Jadi untuk Smart Mama, selain tadi produk Kirin, juga tadi di awal kita udah ketemu sama Mas Andi ya. Nah itu untuk Smart Mama yang pengen join secara online, yang pengen nyobain juga, kalau Smart Mama di sini kan udah cobain tuh produk-produk Kirinnya. Nah kalau yang ada di online, Smart Mama bisa nyobain langsung sewa di websitenya homestory.co.id. Nih di belakang kita juga udah ada homestory.co.id, jadi bisa langsung cek ukurannya dan langsung ngerasain gimana sih kalau masaknya pakai produknya Kirin tuh pas gak ya, ukurannya juga di rumah oke gak ya gitu. Nah selain itu ada produk-produk Kirin lainnya juga, langsung Smart Mama bisa sewa. Tadi bisa sewa, bisa beli, bahkan bisa jadi resellernya. Keren banget. Nah mungkin sampai di sini aja Chef JJ dan juga Smart Mama. Jadi kita selain udah tambah resep baru, jadi cita rasanya nggak masakan lokal aja nih. Jadi seneng juga kan akhirnya Smart Mama bisa yang selama ini opa-opa Korea idolaku makan itu ternyata seperti ini ya cara masaknya gitu. Nah tanpa terasa kita udah di penghujung acara nih Smart Mama. Jadi makasih banyak untuk Chef JJ udah berbagi tips and trick, resepnya yang simple banget, kayaknya aku juga bisa langsung cobain di rumah. Makasih juga untuk Kirin yang sudah mendukung acara cooking class hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh tim yang bertugas dan juga udah mensukseskan acara ini, dan tentunya untuk Smart Mama yang sudah hadir di Kitchen Kirin, boleh tepuk tangan dong. Dan juga tentunya Smart Mama yang terkoneksi secara online melalui Zoom, dan di sini juga jangan lupa untuk diposting foto-fotonya, keseruan kita, dan hasil masakan Mama. Abis ini langsung foto ya Mam ya. Abis itu boleh di-mention, di-tag di @kirinIndonesia dan @diadona.id. Kalau gitu akhir kata saya Nataya, saya pamit undur diri. Jadi sampai bertemu lagi di Cooking Class bersama Kirin, sama Chef JJ lagi mungkin. Nanti kita ketemu lagi. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
bahagianya hidup karena semua terasa lebih ringan dengan Kirin.